Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya Yosefa Agusnana, NIM 180303017, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas kelima mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Memerangi Korupsi Itu Berbahaya, Kisah Ini Dibalik Berita Utama. Buku ini ditulis oleh mantan Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala pada tahun 2017. Secara garis besar, buku ini menceritakan tentang pengalaman Ngozi Okonjo-Iweala sebagai Menteri Keuangan Nigeria pada tahun 2003 sampai 2006 dan pada tahun 2011 sampai 2015 dalam menghadapi bahaya pemberantasan korupsi pada subsidi minyak mentah. Berikut kita akan masuk ke dalam reviewnya secara lengkap. Memerangi korupsi itu berbahaya, kisah di balik berita utama. Tentang Nigeria. Penulis memulai dengan menjelaskan tentang kondisi umum dari Nigeria. Saat ini, 63% penduduk Nigeria berusia di bawah 25 tahun, dan seperti bagian Afrika lainnya, populasi mudahnya bisa menjadi dihargai untuk keuntungan demografis atau dapat menimbulkan kurangnya lapangan pekerjaan dan tantangan imigrasi. Negara itu sangat luas dan kompleks. Diperkirakan pada tahun 2017, populasi penduduk negara ini sekitar 190 juta. Ini adalah yang terpadat di antara negara-negara di Afrika dan terpadat ke-7 di dunia. 1 di antara 6 orang Afrika adalah orang Nigeria. Nigeria adalah salah satu negara paling menarik di dunia. Negara ini sangat berenergi, terkadang kacau, dan orang-orangnya adalah pengusaha yang luar biasa. Keberagaman suku di Nigeria lebih dari 350 etnis atau kelompok yang berbicara dalam banyak bahasa yang sebagian besar tidak bisa dimengerti oleh suku lainnya. Ada 3 kelompok etnis utama, yaitu Igbos di Tenggara, yaitu 18%, Yorubas di Barat Daya, yaitu 21%, dan Hausa Fulani di Utara, yaitu 29%. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi. Permainan intimidasi. Pada bagian selanjutnya, penulis memulai dengan menjelaskan tentang keadaan dan kondisinya sebagai Menteri Keuangan Nigeria yang mengalami berbagai ancaman karena jabatannya dan karena upayanya dalam membatalkan transaksi kotor pembelian subsidi minyak Nigeria yang akan merugikan negara dan menguntungkan sebagian koruptor pemilik modal dan saham. Penulis menjelaskan bahwa ibunya diculik dan dia diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Nigeria. Dia menolak tuntutan itu sehingga para penculik kemudian meminta uang sebagai tebusan untuk kebebasan ibunya. Ancaman tidak berhenti. Penulis kemudian mendapatkan lagi ancaman baru. Para koruptor ini merencanakan untuk membuat dia turun dari jabatannya dengan cara membuat dia lumpuh atau sakit berat, sehingga secara otomatis dia akan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Nigeria. Bagian pertama ini diakhiri dengan komitmen penulis untuk terus bekerja dan melawan orang yang menjebaknya. Berikut, kembali ke Nigeria yang bermasalah. Pada bagian ini, penulis mulai menjelaskan tentang situasi yang berbeda, di mana dia tidak lagi bekerja sebagai Menteri Keuangan Nigeria, melainkan bekerja di IMF, Organisasi Bank Dunia, di Washington DC. Suatu ketika ada seorang teman lama yang menghubungi penulis dan menjelaskan kepada penulis bahwa Presiden Nigeria yang baru telah terpilih, dan dia menghubungi penulis itu meminta penulis bergabung kembali ke dalam kabinet presiden yang baru
dan menempati posisi Menteri Keuangan. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu ke depan, Presiden terpilih pasti akan menghubunginya untuk berdiskusi. Kemudian penulis juga mendapat kabar dari seseorang teman lama yang ingin bertemu. Teman lama ini memberikan saran kepada penulis untuk tidak menerima tawaran dari presiden. Ini adalah semacam peringatan kecil bagi penulis. Beberapa saat kemudian, wartawan Sahara yang menyerang penulis dan gagasan penulis untuk kembali kepada pemerintah sebagai Menteri Keuangan. Suatu malam, penulis menerima telepon secara pribadi. Saluran telepon yang telah saya simpan untuk digunakan hanya oleh keluarga. Ketika mengangkat telepon mengharapkan anggota keluarga, sebuah suara mengatakan ini Om Yele Sower dan Sahara, reporter, dan dia punya beberapa pertanyaan untuk dijawab. Saya sangat marah dan bertanya sebagaimana dia bisa menjadi begitu dekat dengan saya. Tak lama kemudian, rekaman percakapan kami muncul di internet. Pria ini tidak hanya melanggar semua aturan perilaku yang baik, tetapi dia telah melakukan sesuatu yang tidak etis, seperti merekam percakapan kita tanpa sepengetahuan atau izin saya, ungkap penulis. Menghadapi penipu minyak. Penulis memulai dengan menjelaskan situasi di mana dia telah menerima tawaran presiden dan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Penulis menjelaskan bahwa dia tidak sadar bahwa akan menghadapi salah satu skandal korupsi paling besar sepanjang sejarah Nigeria. Sebagai Menteri Keuangan, penulis kemudian memulai pekerjaan dengan merencanakan penghapusan subsidi minyak mentah. Pengaruhnya sangat besar dan terasa ketika secara mengejutkan Presiden mengumumkan penghapusan subsidi di luar jadwal yang ditentukan. Protes besar-besaran muncul dari para pekerja dan serikat buruh. Berbagai tuntutan diajukan oleh para demonstran, mulai dari penarikan keputusan Presiden tentang penghapusan subsidi minyak mentah, hingga teriakan pemaksulan Presiden dari jabatannya. Ujung dari semua itu adalah munculnya berita Kementerian Keuangan kurang profesional dalam menjelaskan kepada masyarakatnya dan kepada dunia tentang penghapusan subsidi minyak mentah. Akhirnya Presiden dapat meyakinkan perwakilan buruh dan berjanji untuk menarik penghapusan subsidi minyak mentah menjadi 50%. Berikut proses anggaran yang memutar. Penulis memulai dengan menjelaskan kekuasaan dari 36 gubernur negara bagian Nigeria yang oleh konstitusi diberi kekuasaan untuk melaksanakan otonomi keuangan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap pendapatan pemerintah daerah. Dari mandat ini, uang akan dikirimkan kepada rekening gubernur negara bagian, bukan kepada pemerintah daerah. Uang yang seharusnya diteruskan ke pemerintah daerah, tetapi dalam banyak kasus tidak karena negara bagian mengklaim mereka menghabiskan uang ini untuk membiayai pemerintah daerah. Ketika orang-orang di negara bagian mengeluh tentang kurangnya layanan, mereka seringkali diberitahu bahwa pemerintah federal belum mencairkan pendapatan negara yang menimbulkan banyak permusuhan terhadap pemerintah federal. Saya kemudian mendapat dukungan dari Presiden Olusegun Obasanjo untuk memulai gerakan transparansi pendapatan dengan menerbitkan di surat kabar jumlah bulanan yang dialokasikan ke pemerintah federal dan setiap negara bagian dan pemerintah lokal. Angka-angka disusun dan diterbitkan di surat kabar bulanan oleh kantor dari akuntan jenderal federasi dan juga dimuat ke situs kementerian. Ini sukses dengan publik. Mereka akhirnya memiliki informasi untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka. Tidak lagi mereka menghibur kebohongan mengapa guru atau petugas kesehatan tidak dibayar atau jalan pedesaan tidak dibangun. Yang berikut, penawaran buram dan penipuan internasional. Penulis memulai dengan menjelaskan tentang rapat dengan salah satu penasihat senior presiden, kepala staf angkatan laut, dan 2 perwakilan dari perusahaan pembuat kapal Timur Tengah.
Menurut Kepala Staf Angkatan Laut tidak menghadapi tantangan serius karena kapalnya yang tua dan tidak memadai. Spesifikasi perahu resmi dan jenis peralatan lainnya menghambatnya menjalankan fungsinya sebagai patroli dan melindungi perairan pantai negara. Galangan kapal Angkatan Laut tidak diperlengkapi untuk melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan aset Angkatan Laut. Dia mengatakan dana perwakilan itu berbasis di Belanda dan mengambil sumber dayanya dari bangsawan Saudi yang kaya. Dia mempresentasikan dokumen yang mengatur proposal cukup banyak telah dijelaskan kepada saya. Saya kembali bertanya tentang modalitas untuk determinasi, mengetahui apakah bercamarak telah dipenuhi dan ditanya tentang suku bunga. Dalam hal ini hibah diubah menjadi pinjaman. Dia bilang suku bunga bisa dinegosiasikan tetapi akan lunak. Di akar subsidi, saya merasa bahwa ini adalah penipuan senilai 3 miliar melibatkan negara dalam hutang besar kepada entitas yang meragukan dan dalam proses pengadilan yang tak berujung dan mahal. Penipuan layanan umum, pekerja hantu, pensiunan hantu, dan penggelapan yang menyamar sebagai reformis. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang penipuan yang menjadi bukan hanya secara besar-besaran saja, melainkan penipuan seperti penggelapan uang untuk pengeluaran dan pembayaran sehari-hari pemerintah Nigeria. Penulis menjelaskan bahwa pada tahun 2011, anggaran untuk pengelolaan pemerintahan mencapai 74% dari total anggaran yang ada. Hal ini dapat menjadi karena adanya peningkatan gaji untuk mengajar universitas sebesar 90% dan gaji PNS sebanyak 53%, serta mengaktifkan kembali ribuan PNS yang telah dipecat. Selain itu, sejumlah besar uang pensiunan diberikan kepada nama palsu, di mana uang ini akan didepositkan sehingga penarikan bunganya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Penulis juga menjelaskan tentang bagaimana mungkin para petugas telah sembrono dalam melakukan perjanjian sehingga hutang harus dibebankan ke negara. Penulis kemudian mengakhiri bagian ini dengan pembahasan tentang catatan pelacakan kargo yang telah dimanipulasi dan dikorupsi oleh petugas. Berikut refleksi dari garis depan. Pada bagian ini, penulis secara khusus membuat refleksi pribadi dalam bentuk beberapa pertanyaan yang disertai dengan jawabannya. Penulis memulai dengan menjelaskan bahwa akan sangat banyak tantangan yang dihadapi oleh seseorang yang punya keinginan untuk memberantas tindakan korupsi. Ada begitu banyak bahaya yang mengancam pekerjaan pribadi, bahkan keluarga dari orang yang ingin memberantas korupsi. Penulis memulai refleksinya dengan menjelaskan apakah kepada sepadan untuk memberantas korupsi demi membalas rakyat. Penulis kemudian melanjutkan dengan beberapa pertanyaan refleksi yang menjelaskan tentang bagaimana dan betapa pentingnya pemberantas korupsi. Dan akhirnya penulis sampai kepada kesimpulannya bahwa pemberantasan korupsi bisa dilakukan asalkan punya niat yang kuat, tahan banting dalam segala kondisi, dan punya dukungan yang kuat dari berbagai elemen baik pemerintah ataupun elemen masyarakat. Yang berikut, epilog pertempuran berlanjut. Pada bagian ini, penulis menceritakan tentang masa setelah dia tidak menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan Nigeria. Penulis bercerita bahwa setelah dia pensiun dari jabatannya, rumahnya di Nigeria digeledah kepolisian dengan membawa surat perintah. Sasarannya adalah anak dari penulis yang dituduh telah menggelapkan uang hasil donasi kepada panti asuhan. Tujuan sebenarnya dari motif ini adalah tindakan balas dendam kepada penulis karena apa yang telah dilakukan semasa menjabat sebagai Menteri Keuangan Nigeria. Dan sekali lagi oknum-oknum ini dibuat jengkel karena mereka tidak mendapatkan apa-apa alias nihil. Pada bagian selanjutnya, penulis menyertakan data-data sebagai penjelasan fakta dari penjelasan sebelumnya. Pada bagian akhir dari buku ini, penulis sedikit mengisahkan tentang 276 gadis yang tinggal di asrama yang diculik oleh kelompok teroris Boko Haram. Penulis menjelaskan bahwa ini merupakan cacat yang paling besar dalam reputasi pemerintahan Presiden Nigeria saat itu. Berbagai
kegaduhan terjadi, tuntutan di mana-mana, dan situasi ini berubah menjadi kancang politik untuk pemilihan presiden periode selanjutnya. Terima kasih.